Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, teman-teman. Ini adalah kuliah berseri yang kami sajikan dalam beberapa episode. Yang di dalam materi ini kita akan berbagi atau sharing-sharing membahas tentang seluk-beluk social network analysis. Pada episode perdana ini, kita akan membahas beberapa poin penting tentang social network analysis. Yang pertama, mengenai pengertian dari social network analysis. Yang kedua, kita akan belajar memahami jenis-jenis keterhubungan atau relationship di dalam social network analysis. Dan yang ketiga, kita akan melihat beberapa penerapan social network analysis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap episode atau pembahasan materi, kami menyertakan beberapa buku yang kami jadikan sumber referensi, sehingga teman-teman yang kemungkinan sedang menyusun skripsi, tesis, atau penulisan ilmiah lainnya dapat juga menjadikan buku-buku ini sebagai referensi penulisan ilmiah Anda. Yang pertama adalah buku berjudul Social Network Analysis, Methods and Applications yang dikarang oleh Stanley Wasserman dan Catherine Faust. Diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 1994. Yang kedua adalah buku berjudul Social Network Analysis for Startups yang ditulis oleh Vetovat dan Kuznetsov, diterbitkan di Sebastopol, California, Amerika Serikat oleh O'Reilly Media pada tahun 2012. Nah, dua buku tersebut yang menjadi sumber referensi pada episode perdana ini. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang pengertian social network analysis. Secara sederhana, social network analysis atau disingkat SNE dapat diartikan sebagai study of human relationship by means of graph theory. Yang kalau kita terjemahkan, kurang lebih terjemahannya adalah studi atau penelitian tentang hubungan manusia dengan teori graf. Nah, ini adalah definisi sederhana yang kami ambil dari buku Social Network Analysis for Startup. Sedangkan di dalam buku Social Network Analysis, Methods and Application karya Stanley Wasserman dan Catherine Faust, di sana disebutkan bahwa Social Network Analysis developed out of a propitious meeting of social theory and applications with formal mathematical, statistical, and computing methodology. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih terjemahannya adalah social network analysis dikembangkan dari pertemuan yang tepat antara teori dan aplikasi ilmu sosial, maksudnya sosiologi, dengan matematika, statistik, dan metodologi komputasi secara formal. Nah, itulah beberapa pengertian tentang social network analysis yang kami ambil dari beberapa buku referensi yang telah kami sebutkan di awal. Kemudian ada beberapa fakta tentang social network analysis yang perlu kami sampaikan sebelum kita belajar lebih jauh. Yang pertama adalah bahwa social network analysis telah dikenal setidaknya sejak 30 tahun yang lalu. Kemudian SNE tidak terbatas hanya pada jejaring sosial online seperti Twitter dan Facebook saja. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dengan jejaring sosial online seperti Twitter dan Facebook, kita dapat lebih mudah untuk melakukan analisis metode-metode yang terdapat di dalam social network analysis. SNE dapat digunakan secara luas, diantaranya untuk menganalisis hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi, atau bisa juga digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berperan penting di dalam penyebaran sebuah informasi, dan masih banyak lagi.
Di bagian akhir dari episode perdana ini, nanti kita akan lihat bagaimana SNE dapat berperan menganalisis hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keterhubungan atau relationship. Apa itu relationship? Saya ambil dari buku Social Network Analysis for Startup. Di sana dijelaskan bahwa in an interpersonal context, it can be friendship, influence, affection, trust, or conversely, dislike, conflict, or many other things. Atau kalau kita terjemahkan lebih kurang adalah dalam konteks hubungan interpersonal maksudnya adalah hubungan antar pribadi, relationship dapat diartikan sebagai pertemanan, pengaruh, kasih sayang, kepercayaan, atau sebaliknya, ketidaksukaan, konflik, atau hal lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis keterhubungan atau relationship. Yang pertama adalah binary relationship. Binary relationship akan menguji apakah seorang aktor memiliki keterhubungan dengan aktor lain atau tidak. Jadi penilaian untuk jenis keterhubungan ini adalah terhubung atau tidak. Seperti contoh di bawah ini, Ahmad mengenal Dadang. Maknanya Ahmad memiliki keterhubungan dengan Dadang. Atau sebaliknya, Ahmad tidak mengenal Dadang. Artinya bahwa Ahmad tidak memiliki keterhubungan dengan Dadang. Kemudian yang kedua adalah valued relationship. Valued relationship akan menguji keterhubungan antar aktor melalui intensitas atau frekuensi komunikasi antar keduanya. Jadi valued relationship ini biasanya digunakan untuk menganalisis seberapa kuat chemistry antara dua aktor yang saling terhubung. Dibuktikan dengan besarnya intensitas atau frekuensi komunikasi antar keduanya. Contoh sederhananya adalah Ahmad menghubungi istrinya 3 kali dalam satu hari. Kemudian yang selanjutnya adalah symmetric relationship. Symmetric relationship adalah jenis keterhubungan yang saling memerlukan konfirmasi satu sama lain antara dua aktor yang saling terhubung. Jadi misalnya si A mengklaim bahwa saya mengenal si B, maka dikatakan symmetric relationship ketika si B mengkonfirmasi bahwa ia juga mengenal si A. Contoh relationship jenis ini banyak kita temui di online sosial media. Sebagaimana contoh berikut ini. Ahmad menerima undangan pertemanan dari Dadang di Facebook. Nah, kalau tadi ada symmetric relationship, maka yang selanjutnya adalah asymmetric relationship. Asymmetric relationship adalah keterhubungan yang tidak memerlukan konfirmasi dari kedua aktor. Contoh sederhana yang kami ambil di sini adalah Ahmad mengenal Presiden Joko Widodo, tetapi Presiden Joko Widodo tidak mengenal Ahmad. Artinya, relationship atau keterhubungan di sini adalah seperti hubungan rakyat dengan presidennya, pemimpin perusahaan dengan karyawannya, dan lain sebagainya, di mana aktor A terhubung dengan aktor B, namun aktor B tidak harus mengkonfirmasi hubungannya dengan aktor A. Di dalam online social network seperti Twitter, asymmetric relationship ini direpresentasikan dalam bentuk follow. Misalnya, ketika akun A memfollow akun B, maka ini dinyatakan asimetrik. Namun ketika akun B memfollow back atau memfollow back akun A, maka ini terjadi simetrik. Nah, selanjutnya adalah multimode relationship. Pada multimode relationship ini, seorang aktor dengan aktor lain memiliki lebih dari satu jenis keterhubungan. Contoh sederhana yang kami kemukakan di sini adalah misalnya Ahmad memberi pinjaman kepada Dadang.
Dalam hal ini Dadang adalah calon anggota legislatif Partai A. Kemudian di sisi lain ternyata Ahmad adalah adik kandung dari Dadang. Jadi di sini nanti terlihat keterhubungan apa saja yang melekat pada dua aktor yang saling terhubung tersebut. Baik, kita akan masuk pada bagian terakhir pembahasan episode perdana ini. Kita akan melihat contoh penerapan social network analysis dalam sebuah organisasi. Contoh yang kami ambil di sini diberi judul The Power of Informal Networks yang terdapat di dalam buku Social Network Analysis for Startup. Di dalam buku ini dijelaskan tentang sebuah perusahaan yang bernama Acme Consulting. Acme Consulting adalah sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di bidang jasa audit keuangan. Pada pertengahan 90-an, pemilik perusahaan merasa perlu untuk beradaptasi dengan era informasi. Oleh karena itu, ia membentuk sebuah IT departemen untuk keperluan tersebut. Selain itu, pemilik perusahaan yang sudah mendekati usia pensiun lebih memilih kegiatan-kegiatan santai untuk menikmati hidup, seperti memancing ikan dan bermain dengan cucu-cucunya. Alih-alih menjual perusahaan, ia lebih memilih untuk merekrut seorang CEO untuk menjalankan bisnis perusahaan. Conrad adalah seorang CEO muda yang merupakan lulusan dari sebuah perguruan tinggi bisnis yang prestisius. Ia ingin membangun sebuah organisasi yang modern, berorientasi kepada kebutuhan klien, dan responsif. Menurutnya, struktur organisasi yang ada di perusahaan saat ini dirasa kurang efektif dan efisien. Sering terjadi cekcok antar departemen dan penyelesaian permasalahan cenderung costly, seperti memerlukan banyak meeting dan kos perusahaan menjadi membengkak. Oleh karena itu, ia merasa perlu ada restrukturisasi organisasi pada perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi dari Acme Consulting sebelum dilakukan perombakan. Dapat kita lihat di sini bahwa masing-masing departemen disusun secara linear, di mana setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer, dan di sana terdapat sebuah departemen khusus bernama Secretarial Pool. Secretarial Pool adalah sebuah departemen berisi para sekretaris yang bertugas menyusun segudang dokumen yang diperlukan oleh klien. Kemudian Conrad sebagai seorang CEO melakukan restrukturisasi dengan cara meniadakan secretarial pool. Sebagai gantinya, setiap klien akan memiliki seorang engagement manager yang didukung oleh sebuah tim berisikan cross-functional member yang terdiri dari auditor, IT, dan sekretaris untuk menghandle semua pekerjaan. Berikut inilah struktur organisasi yang baru setelah dirombak oleh Conrad sebagai CEO. Perubahan ini membawa dampak yang cukup positif bagi perusahaan. Project team dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Permasalahan-permasalahan umum yang sebelumnya diselesaikan dalam tempo berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Klien pun merasa lebih senang dengan perubahan ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Conrad memperhatikan beberapa kelemahan yang terjadi secara umum pada masing-masing tim. Project team menghabiskan waktu yang lama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di internal mereka. Dengan memperhatikan secara seksama, ia menyadari bahwa banyak dari anggota tim yang mengajukan isian form yang tidak benar ketika diajukan kepada pemerintah. Penempatan dokumen-dokumen yang salah dan beberapa hal lain yang berkenaan dengan dokumen perusahaan yang sebelumnya dihandle oleh bagian secretarial pool. Dan puncaknya adalah ketika terjadi kesalahan besar yang hampir menjadikan nama Acme Consulting terpampang di halaman depan jurnal Wall Street. Melihat keadaan ini, Conrad merekrut seorang konsultan untuk memperbaiki keadaan internal tim. Nah,
Konsultan yang telah direkrut tersebut mencoba melakukan gambaran struktur formal organisasi yang dibentuk oleh Conrad beberapa waktu yang lalu. Kemudian ia ingin mengetahui apakah struktur formal tersebut cukup representatif dengan kegiatan mereka sehari-hari. Atau dengan kata lain, mereka ingin mempelajari informal network yang dibentuk dari pergaulan mereka sehari-hari. Kemudian ia mulai bekerja dengan cara melakukan diskusi dengan para staf, terutama para staf senior, tentang keadaan company atau perusahaan, cara kerja mereka dari sebelum dan setelah kedatangan Conrad sebagai seorang CEO. Beberapa pertanyaan yang diajukan tergolong sederhana, seperti siapa orang yang sering memberikan Anda advice atau masukan, siapa orang yang Anda percaya, dan siapa orang yang bersosialisasi dengan Anda setelah jam kerja berakhir. Jawaban yang didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata cukup mengejutkan. Informal network yang terbentuk dari pergaulan mereka sehari-hari amatlah berbeda dengan formal network pada struktur organisasi yang dibentuk oleh sang CEO. Berdasarkan informal network yang terbentuk, ternyata the most trusted person atau orang yang dinilai paling dipercaya bukanlah CEO atau para manajer, akan tetapi Frida. Frida adalah salah satu karyawan paling senior di perusahaan. Ia dinilai sebagai mentor bagi hampir seluruh karyawan baru. Pengalaman lebih dari 20 tahun bersama Agni menjadikan ia memahami permasalahan-permasalahan yang timbul serta cara-cara penanggulangannya. Namun, pada struktur organisasi yang dibentuk oleh Conrad sebagai CEO, Frida hanya ditempatkan sebagai salah seorang sekretaris di dalam sebuah offsite client yang menjadikan advice dirinya tidak nampak pada kegiatan operasional sehari-hari. Di kemudian hari, Frida dipromosikan sebagai advisor atau penasehat yang bertugas untuk melakukan training kepada seluruh karyawan muda, dan akhirnya keadaan perusahaan dapat dengan cepat pulih. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa social network analysis dapat berperan di dalam memahami struktur sosial yang terbentuk dari pergaulan sehari-hari, atau istilahnya adalah informal network. Dari situ kita bisa mempelajari tentang siapa orang yang dinilai punya pengaruh dalam sebuah komunitas atau organisasi. Baik teman-teman, itulah dia sekelumit penjelasan tentang social network analysis pada episode perdana ini. Mudah-mudahan penyampaian materi ini dapat dipahami, dan apabila teman-teman punya pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk materi social network analysis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.